Oke, selamat malam Pak Bendra. Malam, Bu. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, jadi malam hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial nih dari DKV ITS. Ada Pak Didit. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Halo. Iya, dan ada juga Pak Bendra nih dari DKV ITS. Selamat malam. Gimana Pak kabarnya, Pak? Malam. Nah, jadi hari ini kita nih ceritanya sehat. Jadi ceritanya malam ini kita share live Instagram ini, Pak. Yang nonton ini kebanyakan adalah teman-teman yang masih di bangku SMA nih, Pak. Dimana mereka itu akan memilih sekolah, gitu ya. Akan memilih sekolah, kira-kira mereka mau masuk ke jurusan apa nih, gitu. Dan live IG secara rutin yang dilaksanakan oleh ITS_Kreabis ini memang ditujukan untuk sharing-sharing tentang departemen-departemen atau jurusan-jurusan yang ada di bawah Fakultas Kreabis seperti desain interior, kemudian DKV, ada Despro, ada manajemen bisnis, dan juga ada studi pembangunan. Nah, malam ini nih Pak, kita kan mau ngebahas tentang adik-adik di sini banyak yang suka main games gitu kan, main game gitu. Dan itu ternyata di ITS juga bisa dijadikan sebuah karir ya Pak ya. Dengan menjadi di bagian apanya sih Pak kalau misalnya dari sisi DKV Pak? Mungkin Pak Didit dan Pak Bendro bisa saling ini ya, kita share ya. Tadi saya udah menjelaskan di depan bahwa jenisnya game itu ada dua macam ya. Ada game yang digital dan juga ada game yang fisik. Nah, seperti apa sih Pak Bendra dan Pak Didit bisa share ya? Monggo, Pak Didit. Saya dulu. Oke. Pak Peter. Boleh. Pak Peter. Monggo Pak Didit. Jadi selamat malam semuanya. Ini sepintas aja ya. Saya yakin kalau teman-teman SMA, suara saya jelas terdengar ya, Bu ya? Mohon maaf. Udah jelas Pak Bendra. Jelas ya. Jadi kalau teman-teman SMA saya yakin sih sudah sangat khatam gitu ya tentang dunia permainan. Nah, kalau di DKV sendiri sebetulnya kami membagi dua platform media. Jadi ada media permainan digital dan media permainan fisik. Kalau permainan fisik itu board game istilahnya. Nah, kalau digital semuanya bisa dimainkan lewat media layar, entah itu apapun. Nah, kebetulan kalau di kami berdua ini, Pak Didit ini lebih banyak berfokus kepada game digital, sementara kalau saya lebih banyak di game fisik atau board game. Seperti itu kurang lebih. Mungkin gambaran simpelnya ya, kami adalah desain komunikasi visual, maka dalam kerangka elemen game sendiri, permainan sendiri, berarti yang kami ulik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan visual. Seperti itu gambarannya, ya, mulai dari ilustrasinya mungkin, mulai dari aset-aset modelingnya, bahkan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang punya literasi narasi yang bagus, dia tidak hanya mengulik visualnya saja, tapi bisa aja dia yang menulis skenario-nya, kemudian dia yang merancang mekanik permainannya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi karena game itu sendiri sebetulnya kan sangat kompleks ya. Jadi pastinya kita bekerja dalam tim. Umumnya kita bekerja dalam tim. Nah, di dalam tim itu sendiri anak-anak DKV bisa bekerja di berbagai posisi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Didit. Silakan. Ya, silakan Pak Didit. Ya, mungkin seperti yang sudah dijelaskan Pak Bendra tadi, memang di tempat kita mempelajari dari aspek desain ya terutama ya, baik nanti jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu, misal saya nggak bisa coding gitu, biasanya gitu ya kalau game digital ya, nggak bisa coding, nggak bisa software gitu, tapi ya tetap minimal harus tahu ya teman-teman ya, karena yang akan kita pelajari memang ilmu tentang kontennya, tapi kan secara garis besar harus paham juga bahwa tentang hal teknis itu juga perlu. Nah, cuman itu jadi pelengkap. Nah, ini garis besarnya itu yang membedakan kita. Bahkan mungkin banyak yang salah persepsi bahwa nanti belajarnya
program gitu. Ya sedikit, memang sedikit harus paham. Tapi kalau mau belajar program kan ada di jurusan lain, di DKV. Nah, kalau kita fokusnya ke desainnya. Mungkin itu ya sebagai penegas ya, biar nanti teman-teman di sini semua bisa, oh ini yang DKV ya, ini yang game ya, ilmu komputer atau informatika, mungkin seperti itu. Silakan. Oke. Nah, jadi lebih ke ini Pak ya, secara visualnya ya. Lebih ke visualnya. Jadi kalau masalah codingnya itu nanti kita akan bekerja dalam tim, di mana nanti ada sendiri yang bagian pemrogramannya, seperti itu ya Pak ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Sari. Jadi kita harus paham prinsip-prinsipnya gitu ya, bagaimana sebuah permainan itu bekerja memang. Tapi umumnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keahlian kami lebih banyak di visualnya. Jadi kalau untuk soal programmingnya, codingnya, kita cukup paham basic-basicnya, tapi itu kita bekerja sama dengan tim dari kompetensi yang seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Pak Didi sendiri, kalau tadi kan Pak Bendra di sini kan untuk lebih ke game fisik ya. Kalau di Pak Didi sendiri kan lebih ke game animasi ya Pak ya, untuk digital ya Pak ya. Ya. Nah, itu untuk apa ya? Misalnya untuk tantangannya sendiri, berarti nanti mereka akan dibekali dengan software, lalu storytelling tadi ya Pak ya. Kira-kira apa aja Pak selain untuk teknis menggambarnya yang dibekali kepada teman-teman ini? Ya, mungkin untuk teknisnya nanti secara berurutan Pak Bendra dulu, karena Pak Bendra pasti awal mata kuliah ilustrasi. Nah, kalau sudah lolos mata kuliah ilustrasi, teman-teman secara garis besar sudah paham masalah visual, bagaimana membuat karakter, bagaimana mentreatment sebuah lingkungan, gitulah. Nanti baru deh kita olah di mata kuliah animasi digital. Itu. Nah, setelah animasi digital sendiri, belajar tentang pergerakan ya, tentang gerakan, twinning, tentang ya seputar lokomotif dari gerakan. Baru nanti akan ada namanya mata kuliah pilihan. Nah, kalau sudah dipilihan artinya sudah niat nih, mau pengen bikin apa nih, mata kuliah animasi game. Nah, Pak Bendra juga kalau ilustrasinya senang ilustrasi, mungkin nanti di mata kuliah berikutnya pilihan akan ketemu lagi mata kuliah komik atau mata kuliah yang diarahkan dengan permainan fisik gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, menambahkan mungkin ya benar. Jadi di DKV sendiri itu kan sebetulnya kompetensinya sangat banyak ya, kompleks. Jadi artinya kita masuk DKV itu macam-macam teman-teman. Jadi nggak cuma Anda akan diajarin satu hal, tapi umumnya itu masuk DKV itu nanti Anda akan punya passion tertentu gitu ya. Jadi nggak murni ke arah permainan, masih banyak bidang lain. Tapi di semester 1 dan 2 itu mesti ada pembekalan basic gitu ya. Ya umumnya tadi sudah disebut Pak Didit, di mata kuliah pertama di semester 1 itu ada mata kuliah gambar bentuk misalkan. Gambar bentuk sama ada gambar bentuk 1, ada gambar bentuk 2. Nah, buat teman-teman yang misalkan belum punya background menggambar yang baik, biasanya ditempa di situ. Ya. Pak, biasa pertanyaan umum itu anak DKV itu masuk harus sudah jago gambar nggak sih? Nah, kalau jago gambar itu tidak harus, ya. Sekali lagi tidak harus jago gambar, tapi paling tidak paham bagaimana prinsip-prinsip dasar gambar yang baik. Ya. Otomatis untuk teman-teman yang punya basic penggambar bagus, menjalani semester 1-2 mungkin akan lebih mudah gitu ya, tinggal pendalaman. Gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang belum punya basic penggambar yang baik, ya otomatis dia harus effortnya harus lebih tinggi. Nah, tadi udah dikatakan kalau sudah paham gambar bentuk, ada mata kuliah dasar desain, Anda dikasih pengetahuan tentang estetika, tentang bagaimana mengolah treatment visual yang baik. Kemudian nanti ada mata kuliah berikutnya, mata kuliah ilustrasi, ada mata kuliah animasi. Jadi ada supporting supporting perkuliahannya untuk sampai ada di mana di titik di tugas akhir itu saya mau ngerjain game aja dan kelihatannya dari game itu saya mau ngambil posisi di bagian mananya gitu. Jadi bukan menghasilkan satu game yang utuh. Bisa-bisa satu orang itu saya cuma
akan menghasilkan sebuah tugas akhir di bidang misalkan environment-nya gitu, environment sebuah game. Ya sudah begitu. Jadi tidak perlu khawatir lah, sebetulnya nanti akan sangat dibimbing gitu ya. Prosesnya panjang sekali seperti itu ya. Seperti itu sih. Oke. Dan memang kalau untuk basic menggambar itu nantinya adik-adik ini memang harus ada tesnya ya Pak ya, namanya portofolio, betul ya Pak ya? Saat mereka mau masuk ke jurusan desain di ITS maupun kalian nanti masuk ke desain DKV, mau masuk ke interior maupun Despro, itu kalian harus mengumpulkan yang namanya portofolio. Nah, untuk kalian yang penasaran apa itu portofolio, bisa langsung aja cek live IG kita di minggu lalu ya. Langsung aja kalian masuk ke ITS_Kerabis dan kalian bisa cek videonya di situ gitu. Kita udah bahas tuntas dengan Kadep Interior Pak waktu itu, gimana cara lolos untuk portofolionya gitu ya. Nah, selain tadi Pak Bendra sempat menyebutkan bahwa kalau kalian masuk DKV itu kita bisa memilih sesuai dengan passion dari si mahasiswa ini ya Pak ya. Boleh dijelaskan nggak Pak Didit, selain mata pilihan ya, matkul pilihan di game, itu kira-kira ada lagi nggak sih Pak untuk mata kuliah pilihan lainnya gitu ya, biar disesuaikan dengan passion dari mahasiswa atau calon mahasiswa di tahun ini nih, yang masuk tahun ini. Kira-kira apa aja tuh Pak mata kuliah pilihannya? Oke, mungkin saya izin menjawab. Boleh, monggo Pak Didit. Pilihan. Nah, mata kuliah pilihannya kurang lebih satu semester itu ada 5 ya, satu semester ada 5 di semester ganjil dan 5 di semester genap. Nah, salah satu mungkin satu-satu ya, saya ingat saya dulu ya. Selain animasi game, ada juga namanya desain motif grafis. Nah, untuk teman-teman yang suka bikin motif grafis seperti mungkin batik, mungkin gaya kartun, mungkin gaya ilustrasi tertentu, bisa nih menumpahkan hobinya di sana ya. Nah, ada juga nanti branding kawasan. Nah, branding kawasan. Apa itu Pak branding kawasan Pak? Seperti souvenir gitu ya. Ya, kita kan di sini di Indonesia banyak sekali ya teman-teman tempat wisata atau destinasi lah, harus wisata ya, sebuah tujuan. Oh iya betul. Ya, itu bisa dipelajari di situ, berkenaan dengan brandingnya, promo dan sebagainya. Nah, ada juga nanti desain kemasan. Bagi teman-teman yang mungkin concern dengan UKM, dengan produk-produk yang memiliki kemasan tentunya ya. Nah, itu bisa nanti teman-teman belajar di sana. Ada juga periklanan. Nah, kalau periklanan ini memang nanti akan sangat fokus gitu ya tentang media-media periklanan gitu. Nah, ini yang di semester genap tadi yang barusan saya sebutkan. Nah, ada juga nanti di semester ganjil, teman-teman bisa ketemu dengan desain merchandise. Nah, ini beda lagi kalau desain merchandise. Ini menarik ya, karena hampir tiap daerah juga punya merchandise. Selain tadi kawasan yang butuh branding, juga ada merchandise gitu ya tentunya. Berikutnya, ini teman-teman yang suka sinematografi, ada juga sinematografi. Terus ada juga nih yang di Ampu Pak Bendra nih, komik. Nah, untuk komik ini bisa komik. ada mata kuliah. Iya. Ada juga mata kuliah fotografi eksperimen. Nah, yang suka dengan fotografi yang lebih advance ya, mungkin teman-teman bisa menyalurkan hobinya mungkin di sana. Begitu yang terakhir juga saya ada desain editorial. Nah, ini teman-teman yang suka menulis gitu ya, berkenaan dengan hal-hal seputar editorial ya, seputar cetak, seputar teks gitu ya, itu bisa juga pilih itu di sana. Nah, ada banyak pilihan ya teman-teman, ada 10 mata kuliah pilihan yang bisa jadi ajang untuk berekspresi. Kurang lebih seperti itu. Monggo. Waduh, ya menarik banget ya. Ternyata kalau kita udah masuk DKV ITS itu ternyata ada 10 mata kuliah pilihan di mana kalian bisa menyesuaikan dengan passion kalian. Nah, sebelum saya recap lagi nih ya 10 dari mata kuliah pilihan, yang mau tanya langsung aja tanyanya di kolom tanya ya, yang ada tanda tanya itu. Ya, jadi kalau kalau mau nanya jangan di komen ya, takutnya nanti ketumpuk gitu, nggak kebaca. Silakan tanya langsung aja berkaitan dengan DKV
Ya, apapun yang kalian ragukan tentang masuk ke DKV itu tanyain aja semuanya. Jadi mumpung di sini ada dua narasumber kita yang merupakan pengajar di DKV ITS ya, jadi langsung tanya aja. Jadi saya mau recap lagi ya dari Pak Didit. Ada beberapa opsi untuk mata kuliah pilihan. Ada motif grafis, kemudian ada branding kawasan, ada desain kemasan, ada periklanan, kemudian ada merchandising, ada sinematografi, ada fotografi juga, dan desain editorial ya Pak ya. Tuh, kalian bisa menyesuaikan dengan passion kalian. Nah, kalau lihat dari mata kuliah yang selengkap itu Pak ya bisa mengakomodasi dari berbagai bidang. Saya mau tanya nih Pak tentang prospek karir dari lulusan DKV. Nah, itu dari alumni-alumni sendiri, itu prospek karirnya seperti apa? Silakan, monggo dijawab Pak Didit dan Pak Bendra, lulusan dari DKV ITS. Pak Bendra, saya silakan. Iya, monggo Pak Didit. Oh, saya dulu. Oke, baik. Untuk prospek karir nih, bagi yang berminat ke BUMN bisa, bagi yang berminat untuk startup silahkan, sangat terbuka lebar teman-teman. Jadi apalagi dengan kemampuan di mata kuliah pilihan, begitu pula dengan linearitas di TA, apalagi sekarang ada program MBKM. Nah itu teman-teman. Apa itu Pak? Bisa tuh. Ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka lah. Teman-teman nanti bisa magang di BUMN, bisa magang. Ini ada ya dari kakak-kakak kalian ini yang sedang magang di Tokopedia, sedang magang di Pelindo, BUMN, atau di Pertamina. Dan yang mungkin unik ya, mungkin teman-teman belum tahu bahwa di jasa marga yang identik dengan tol ya, dengan tol dan jalan, itu bikin game loh. Bikin game, bikin animasi loh. Jangan salah. Mungkin nggak tahu ya, oh ya ternyata ada Pak, ada, dan itu rutin mereka malah, karena itu sebagai media komunikasi mereka kepada edukasi ya Pak ya. Kan penggunanya nggak cuman dengan bapak-bapak pengendara seperti saya sekarang yang lagi di mobil ini, tapi juga dengan keluarga yang lain juga perlu edukasi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi untuk peluang karirnya sendiri ya bisa di BUMN, lalu di startup. Jadi istilahnya udah perusahaan kelas internasional juga bisa Pak ya untuk lulusan DKV ITS sendiri. Yap. Sangat bisa. Ya. Bahkan kemarin sangat ada bisa. alumni yang di Traveloka. Nah, Oke, Traveloka. Oke. Nah, jadi tadi sempat ada mention bahwa kalau di ITS itu yang pertama adalah peluang karirnya itu insya Allah kan mereka bisa berkarir di perusahaan BUMN maupun perusahaan multinational company atau startup ya Pak ya. Nah tadi Bapak sempat mention untuk peluang magangnya. Nah kalau peluang magangnya sendiri berarti dikoordinir oleh kampus ya Pak. Mereka bisa merasakan magang di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Atau seperti apa Pak? Ya. Izin menjawab Pak Bendra ya. Nah, kebetulan boleh. Memang koordinator KP-nya Pak Didit ya, kerja praktek. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau mau magang tunggu sampai semester 5 dulu. Ya, tunggu sampai semester 5, 6 dan seterusnya baru boleh. Kalau belum ya kita khawatir nanti teman-teman pembekalan ilmunya kurang, ya kan? Nah, jadi setelah semester 5 ada SKL, ada IP yang memadai lah ya, baru nanti mengajukan diri. Nanti akan ada daftar ya, dari ITS pasti tiap tahun akan merilis BUMN yang membuka peluang untuk DKV. Nah, alhamdulillah sejak program MBKM ini atau magang ini, sejak pertama dibuka, DKV itu paling banyak peminatnya se-ITS. Nah, bahkan jadi dari banyak BUMN itu banyak yang order DKV, spesial order DKV. Nah, itu sampai kewalahan kita. Iya. Nah, iya. Most wanted departemen ya Pak ya. Iya, karena sangat multidisiplin ilmu sekali. Mau kemana aja bisa. Oke, wah menarik banget. Nah, jadi kalau di ITS itu memang jadi gini Pak ya, kita kan kalau nyari kita mau kuliah di mana kan nggak cuma lihat jurusannya, betul ya Pak ya. Tapi kita harus melihat juga ekosistem dari kampus tersebut. Di mana ITS ini kan memang secara ekosistemnya sudah matang dan
banyak link gitu Pak ya, ada ke BUMN gitu, ke perusahaan besar. Dan di beberapa jurusan itu kan sempat menawarkan untuk exchange, student exchange atau double degree gitu kan. Kalau di DKV sendiri seperti apa nih Pak Bendra dan Pak Didit? Ya, biasanya kalau yang setahu saya itu ada beberapa perkuliahan yang diselenggarakan secara internasional. Ada mata kuliah yang ada kodenya tersendiri. Itu mata kuliahnya itu kodenya Q. Nah, di situ itu saya mungkin kurang tahu prosedur pastinya, tapi di situ perkuliahan itu dicampur dengan mahasiswa asing. Nah, kebetulan saya pernah punya pengalaman mengampu perkuliahan komik. Nah, komik ketika itu di labelin nasional. Nah, itu ada sekitar 3 atau 4 orang mahasiswa asing yang ikut perkuliahan di kami di DKV. Nah, itu udah akhirnya teman-teman yang mengambil mata kuliah komik akan ya berinteraksi langsung, punya pengalaman langsung dengan teman-teman dari luar, seperti itu. Nah, ada perkuliahan-perkuliahan lain juga di DKV yang diselenggarakan secara internasional. Saya kurang hafal perkuliahan apa saja, tapi kurang lebih pengalaman yang sama bisa didapatkan oleh teman-teman yang masuk DKV. Jadi bisa aja itu nanti akan punya short course, ya, punya inisiatif untuk mencari course-course di luar negeri gitu, dan otomatis informasi mengenai itu sangat banyak di DKV ya. Jadi bisa cari sendiri, bisa juga dibantu oleh tim manajemen di DKV. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk kalian tadi yang baru aja menyimak ya, kita sudah ngobrolin di awal gimana sih kok hobi game bisa dijadikan karir gitu kan. Karena memang di ITS itu ada mata kuliah di mana kalian diajarkan bagaimana mendesain suatu game ya. Mulai dari storytellingnya, kalian bisa create karakternya, lalu environmentnya gitu. Dan juga desain secara fisik ya. Tapi memang kita nggak bisa kerja sendirian gitu. Jadi memang harus teamwork dan nanti ada spesialisasi, misalnya siapa yang bagian bikin karakter, siapa yang bagian bikin ilustrasi dan lain-lain. Lalu kita juga udah share kira-kira apa aja sih mata kuliah apa aja selain game ya yang bisa dipelajari di DKV ITS. Ternyata banyak banget gitu ya. Bahkan di sini Pak Bendra pengampu untuk komik ya, kelas komik gitu. Terus ada juga jurusan lain misalnya motif grafis, kemudian ada branding kawasan, ada juga desain kemasan, periklanan, lalu ada merchandising, ada sinematografi, fotografi, dan juga desain editorial gitu. Jadi ini memprovide atau bisa menyalurkan nih passion kalian tuh yang mana gitu. Dan juga kalau di ITS otomatis peluang kalian untuk bisa ya, karena alumni-alumninya menurut dari Pak Didit dan Pak Bendra ini banyak sekali alumni dari ITS ini di kafe yang masuk ke BUMN maupun startup ya. Startupnya nggak nanggung-nanggung loh, startupnya ini Traveloka, Tokopedia ya, dan memang mereka bisa berkarir di situ. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Nah, sambil saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa yang nanya, kalian boleh loh yang lagi nonton langsung tanya aja di kolom pertanyaan yang ada tanda tanya nih ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan dulu ya, Pak Didi dan Pak Bendra. Oke. Ini ada yang nanya nih, dari Ivan. Ini Bapak-Bapak boleh bisa lihat pertanyaannya juga ya, Pak ya, di kolom tanda tanya itu. Mau tanya, aku nggak terlalu jago gambar, tapi suka ngedit foto dan video. Itu gimana tuh, Pak? Untuk peluangnya di DKV dan nanti dia setelah lulus. Sukanya ngedit foto sama video, itu gimana? Kalau ngedit foto sama video itu sebetulnya udah mulai ada darah-darah DKV itu sebetulnya. Jadi tadi sudah sempat saya bilang ya, jadi untuk basic menggambar sendiri sebetulnya tidak wajib jago ya, tidak wajib jago, tapi paham tentang bagaimana prinsip-prinsip dasar gambar yang baik. Nah, kan otomatis di situ ketika seorang anak udah sebelum masuk DKV aja udah punya hobi seputar seputar media-media foto, video, mungkin suka ngedit poster ya, macam-macam ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang disuruh di sekolahnya, tolong dong photoshopin fotoku, atau misalkan layoutin poster acara apa di sekolah dan macam-macam. Nah, itu berarti dia sudah punya basic ya tentang DKV, tentang estetika lah, mungkin lebih mudahnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, Anda akan bisa tetap daftar masuk DKV, tetap siapkan portofolio yang baik. Kemudian untuk mungkin akan diminta menggambar, ya lakukan sebaik mungkin gitu ya. Nanti kalau ternyata memang Anda
diakumulasi dan Anda dianggap layak untuk masuk DKV, Anda bisa mengejar dalam tanda kutip ketertinggalan nggak bisa gambarnya itu di 2 semester awal gitu ya. Jadi kerja keras untuk mengejar apa yang kurang gitu ya. Nanti Anda tidak hanya disupport oleh dosen saja, di situ banyak teman-teman yang di setiap angkatan pasti banyak yang sudah jago, dan itu yang bahkan lebih banyak membantu Anda gitu ya, bekerja sama untuk gambarnya dibagus semua dan akan muncul style-stylenya. Banyak cerita teman yang masuk DKV itu gambarnya masih tapi ketika sudah di pertengahan semester Cupu ya, Pak. 3, 4 itu dia bisa menemukan celahnya dalam tanda kutip ya. Dia akan menemukan style. Saya nggak mungkin bisa nih gambar realis seperti teman-teman gambar manga yang keren-keren. Saya lari ke kartun. Gambar kartunnya dia itu bisa jadi lebih matang dibandingkan teman-teman yang bisa gambar realis. Itu contoh simpelnya ya. Jadi Anda akan pasti menemukan cara di sini. Anda akan menemukan sesuatu di sini yang bisa mengakomodasi apa yang Anda punya. Seperti itu. Kalau yang tadi kebetulan suka ngedit foto, ya mungkin nanti semester 3, 4 kemampuan Anda itu akan sangat mensupport perkuliahan yang lain yang akan ditempuh. Jadi otomatis bisa jadi Anda akan tetap konsisten di jalur itu. Ya dia ikut mata kuliah fotografi, atau nanti mata kuliah pilihannya ngambil fotografi eksperimen. Kalau yang doyan di video mungkin masuknya di mata kuliah sinematografi, videografi, bahkan mungkin nggak jauh-jauh ya masuk di komik juga gitu ya, karena berhubungan dengan storytelling juga dan lain-lain. Ya itu bisa Anda konsisten sehingga nanti ketika tugas akhirnya ya itu tadi foto atau sinematografi, media yang berkaitan dengan itu. Nah, ketika berlulus nanti karirnya ya tidak akan jauh-jauh dari apa yang Anda miliki sebelum Anda masuk kuliah. Kira-kira begitu sih gambaran kasarnya. Monggo kalau ada tambahan. Iya, monggo dari Pak Didit mungkin ada tambahan Pak. Jadi dia tuh cerita bahwa dia tuh nggak jago gambar, tapi passionnya di editing foto dan video. Itu gimana peluangnya untuk DKV dan nanti lulusnya itu seperti apa? Oh, lulusnya seperti apa? Mungkin kalau tadi sudah dibahas sama Pak Bendra, pada intinya adalah teman-teman paham gambar ya, paham tentang gambar, paham tentang visual. Karena selama 4 tahun teman-teman di sini tetap akan bertemu dengan yang namanya visual. Jurusannya aja desain komunikasi visual ya. Artinya harus ada passion juga tentang visual. Nah tadi masalah foto, masalah editing itu sebenarnya sudah lumayan memang. Artinya paham tentang digital imaging, paham tentang layout gitu ya. Nah cuman mungkin tetap perlu diasah lagi secara dasar. Minimal tangannya nih biar lemes dulu nih. Nah, selera warnanya biar bener dulu nih selera warnanya. Nah, kayak gitu ya. Tetap belajar hal-hal dasar dulu tentang visual. Nah, baru nanti lambat laun mungkin yaitu tadi sudah dijelaskan bisa ngambil mata kuliah pilihan yang sesuai. Bahkan kemampuannya itu bisa membantunya untuk eksis di mata kuliah yang lain yang memang membutuhkan skill itu. Bahkan sampai tugas akhir, ada loh tugas akhir yang judulnya membuat merancang buku fotografi tentang tokoh-tokoh tertentu ada, tentang batik kemarin ada. Nah, begitu. Ya, itu. Itu masih on track Bu Zahra. Nanti kalau saya nggak bisa gambar tapi passion saya bedah foto, nah itu beda urusannya, bukan di kita. Itu di kedokteran hewan aja ya. Ya jadi lain. Untuk untuk Fun XD, jadi kamu gak usah khawatir ya, walaupun memang passion kamu di editing foto video itu nggak masalah, karena di mata kuliah pilihan ada, tapi kamu pastinya punya basicnya lah, karena yang pertama masuk ke DKV aja butuh skill buat gambar di tahapan portofolio. Lalu tadi Pak Bendra udah cerita di tahun pertama kamu itu banyak menggambar dasar gitu ya, pastinya manual gitu kan, nah jadi harus suka dulu lah paling nggak gitu ya. Berhubungan dengan portofolio, ada pertanyaan kedua dari Audiman gitu. Nah, pertanyaannya adalah persentase penilaian kelulusan dari portofolio. Itu berapa persen, Pak? Misalnya ada UTBK dan portofolio. Itu portofolionya itu berapa persen sih dari ya misalnya 50-50 atau berapa gitu. Silakan Pak Didit dan Pak Bendra. Pak Didit masih ingat nggak ya? Nah, kalau sedikit ini ya, jadi
untuk persentase terus terang ya, polanya ada perbedaan. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa dengan tahun kemarin. Nah, tapi kurang lebihnya untuk portofolio itu ada di sekitar 40 hingga 50. Ya, tapi mungkin bisa berkurang. Oh, berarti cukup besar ya, Pak ya? Tidak cukup besar karena memang kalau tanpa portofolio bagaimana kita tahu teman-teman ini punya minat bakat. Ya kan? Justru di situ malah portofolio itu kesempatan untuk menunjukkan bahwa teman-teman ini passion, teman-teman ini punya kemampuan, harusnya gitu. Semangatnya dibalik harusnya. Tunjukkan. Gitu. Tuh. Oke, nah semoga jelas ya menjawab Audi. Jadi kurang lebih ya, ini 40-50%. Dan mumpung masih ada waktu, kamu pastikan belajar nih ngelemesin tangan. Banyak kok sumbernya, bisa lewat internet atau kamu bisa nanya ke kakak kelas ya yang udah masuk ke DKV atau jurusan desain di ITS, atau juga bisa ikut bimbel. Kalau nggak salah banyak banget nih bimbel-bimbel yang menyediakan ini untuk latihan menggambar gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Nah, untuk yang lain ya yang mau bertanya boleh banget. Kita masih ada waktu nih kalau kalian mau bertanya. Langsung aja bertanya di kolom bertanya yang ada tanda tanyanya itu ya. Ini ada pertanyaan dari Aufara Vicky. Kalau jadi konsep artis untuk karakter game itu termasuk pekerjaan yang menjanjikan nggak sih, Pak? Konsep artis untuk karakter game. Konsep artis karakter game. Nah, ini teman-teman ini perlu ini nih saran saya, perlu banyak-banyak main game dari Gameloft. Itu ada alumni DKV loh. Di mana, Pak? Di game apa, Pak? Oh ya. Di Gameloft. Gameloft ya, Gameloft. Pengembang dari Jepang. Nah, itu ada alumni dari DKV. Ya. Ada juga alumni kita yang ikut di, sebentar saya ingat, kalau studio animasi banyak ya. Kalau yang studio game juga lumayan nih. Kalau teman-teman tahu, ini asal teman-teman tahu juga ya. Jadi kemarin ada yang ikut di Agate. Ya, di Agate mungkin coba cek deh. Itu teman-teman dari Bandung itu juga ada studio game yang ada juga teman-teman di kafe yang bergabung ke sana. Itu yang lokal ya. Sedangkan yang internasional itu tadi ada Gameloft. Saya pernah juga ada di itu. Apa itu? Pak Bendra yang apa ya? Saya lupa namanya. Final Fantasy. Itu dari mana, Pak? Oh, Square Enix. Nah, Square Enix. Ya, dulu kita juga ada kerjasama dengan Square Enix. Ya. Oh iya, teman-teman juga ada kuliah tamu loh ya. Nanti yang berkenaan dengan hal seperti itu. Jadi kita mengundang praktisi dari studio-studio besar mungkin. Kemarin ada yang kalau tidak salah seingat saya visual efeknya Avenger kalau tidak salah atau Marvel seingat saya kemarin itu. Oh iya, betul. Bener ya Pak Bendra ya? Iya, iya. Nah, itu teman-teman. Banyak. Jadi setiap perkuliahan di DKV itu punya hak untuk mengundang pakar atau narasumber dari luar, tidak hanya dalam negeri tapi bisa juga di luar negeri. Ya, jadi kayak misalkan mata kuliah saya komik gitu ya, ya kadang-kadang kita akan mengundang narasumber dari komikus lokal gitu. Misalnya ada dulu pernah mengundang komikus dari Surabaya, dari Bandung gitu ya. Mata kuliah ilustrasi juga kami pernah mengundang ilustratornya Marvel, ilustratornya DC dan segala macam. Jadi tidak perlu ini ya, teman-teman akan dapat banyak insight begitu ya, banyak insight, banyak inspirasi tidak hanya dari kami para dosen, tapi juga dari orang-orang yang nanti akan banyak kesempatan berinteraksi dengan Anda di DKV. Seperti itu. Tadi berkaitan dengan ini ya, bahkan teman-teman yang punya basic wirausaha atau memang punya bikin startup studio sendiri, ada di alumni DKV itu yang sudah punya studio ternama ya Pak Didit ya. Mojiken Studio itu mungkin sudah internasional malah itu levelnya, sudah sering mendapatkan penghargaan dan gamenya sudah sangat dikenal luas. Itu kebanyakan teman-teman alumni DKV ya yang menginisiasi Mojiken Studio mungkin kalau pernah. Berarti kaitannya dengan itu
Mm-mm. Berarti kaitannya dengan itu networkingnya alumni sendiri sudah bagus sekali ya Pak ya. Jadi kan kalau networkingnya sudah bagus, otomatis untuk peluang kerja, peluang magang itu kan jauh lebih besar ya Pak ya. Untuk potensi kuliah tamu, maka itu akan semakin bagus. Nah, tadi itu yang saya bilang di depan bahwa ketika kita mau masuk sebuah jurusan, itu nggak cuman kita lihat jurusannya aja, tapi kalian harus cek juga untuk eh, ekosistem yang ada di belakangnya gitu. Kalau ITS, kita ngomong ITS, itu udah networking alumninya udah sangat tersebar luas ya. Dan nggak cuma itu ya, mereka sudah ada di beberapa BUMN, kemudian startup, dan perusahaan multinasional. Dan tadi Pak Bendra juga udah mention bahwa kalian tuh nggak cuma bisa berkarir di dunia profesional aja loh, tapi juga bisa memulai sebagai entrepreneur. Dan pastinya kampus itu sangat support ya Pak ya, untuk mahasiswanya bisa menjadi entrepreneur gitu. Nah, jadi tadi beberapa yang dibilang sama bapak-bapak tadi adalah, iya dia nanya lagi nih Pak, dia menegaskan berarti lulusan DKV itu ada yang bekerja di studio game ternama di luar negeri ya, berarti ya tadi ya, yang apa Pak tadi studio gamenya tadi Pak, yang dimention sama Pak Bendra tadi, yang di luar negeri? Game Love, Koreanik. Game Love. Ya. Nah, kalau yang mereka ada loh bikin sendiri itu Mojiken Studio itu bikin sendiri. Mojicam Tapi Studio. kalau di luar itu ya teman-teman DKV yang bekerja freelance, nah itu kan tadi kita banyak ceritanya kalau orang teman-teman DKV yang bekerja di studio atau bekerja sama orang gitu ya. Tapi juga banyak yang mereka itu bekerja secara freelance, terlibat project secara putus begitu ya. Jadi ilustrator lepas dari project game apa, dari ilustrator lepas di project board game apa, itu jauh lebih banyak lagi. Kita udah nggak bisa mendetek satu-satu karena mereka sendiri kadang-kadang wah ya banyak Pak portofolio saya itu game ini juga saya terlibat bikin ilustrator ininya, di game ini saya bikin ilustrator ibunya. Nah udah nggak kedetek lagi ininya. Jadi ibaratnya tadi Pak Didi ngomong keilmuan DKV itu memang sangat cair ya, artinya sebagai gambaran ya, anak-anak DKV, mahasiswa DKV itu banyak sekali yang sudah bekerja jauh sebelum mereka lulus. Jadi udah semester 3-4 itu sudah banyak yang sambil sambil mereka jadi freelance karena mereka udah punya bekal tertentu gitu ya. Kayak tadi yang udah suka ngedit foto, dia akan semakin matang di perkuliahan dan udah berani dia bikin jasa sendiri. Seperti itu. Jadi udah banyak banget ketika mereka lulus itu sudah tahu mau ngapain. Oh saya udah punya basic ini, saya sudah tergabung dalam tim ini, saya sudah punya banyak portofolio itu. Dan seperti itulah gambarnya. Karena keilmuan kami memang banyak dipakai gitu ya. Banyak sekali dibutuhkan seperti itu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bapak-bapak, ada pertanyaan dari Wellstronaut. Mau bertanya apakah lulusan DKV bisa jadi art director? Bisa nggak Pak jadi art director Pak? Ya, sangat bisa. Nah justru itu malah harusnya. Bukan KS1 itu selalu. Oh gitu ya Pak ya? Dengan manajer. Iya. Ya justru di situ belajar konsep yang bagus, mendirect sebuah unit atau tim kecil gitu ya. Artinya selama perkuliahan aja dilatih seperti itu. Artinya setelah lulus malah jiwa entrepreneurship-nya itu harusnya semakin meledak-ledak gitu. Iya. Ya, jadi memang kalau setara sarjana S1 itu memang sebetulnya dia memanage. Jadi di perkuliahan itu yang membedakan teman-teman nanti di perkuliahan S1 DKV dengan mungkin teman-teman yang belajar otodidak ya, belajar ngedit sendiri. Saya nggak usah kuliah, mungkin saya bisa jago gambar dan memang dipakai begitu ya. Tapi kuliah itu tidak hanya itu. Jadi dia akan diminta untuk memanage sebuah project, bagaimana berkoordinasi dengan tim gitu ya. Ya itu tadi ujung-ujungnya art director gitu ya. Seperti itu. Dia akan bisa menghandle mulai dari timelinenya, perencanaan mulai sebelum bekerja, fase produksi sampai hingga pasca produksi dari sebuah project atau produk atau jasa. Seperti itu sih Bu. Oke. Nah, tadi Pak Bendra kan sempat mention jadi kalau misalnya anak-anak di kafe ini lulusannya
bisa bekerja profesional di perusahaan, bisa jadi entrepreneur, dan juga bisa self-employee ya. Kalau self-employee kan kayak kita freelance. Nah, tadi tuh dia nanya, Pak, emang kalau di DKV diajarin pakai Fiverr? Diajarin masuk ke marketplace untuk ini loh, apa namanya, freelance ya? Ada nggak sih, Pak, di sharing-sharing itu nanti ketika adik-adik ini masuk ke DKV? Ada yang nanya soalnya. Itu ya, kalau untuk apa namanya, channel-channel untuk mencari celah pekerjaan ya, jujur ini pengalaman kami. Mahasiswa itu jauh lebih tahu daripada dosen, lebih up to date ya. Jadi gitu kamu ya, nggak Pak? usah khawatir. Jangan sebelum ketemu kami, kamu akan ketemu temenmu, seniormu, Kakak itu kelas, bahkan cutting ya, lebih, Pak ya? kita aja belajar dari mereka. Iya, kita belajar dari mereka. Oh, kamu dapat job dari sini. Oke, jadi kita baru tahu. Oh, gitu ya. Malah kami itu justru banyak tahu dari teman-teman yang sudah, yang saya bilang tadi, udah aktif mereka untuk dalam menjajakan dirinya gitu ya di platform-platform yang ini udah nggak kehitung banyaknya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, balik lagi ya, yang tadi saya bilang, kalian tuh ketika memilih jurusan, jangan cuma jurusannya aja, tapi environment-nya. Kalau di ITS itu, karena saya alumni ITS ya, jadi tahu gitu loh, bahwa kita tuh kalau nugas itu kan bisa rame-rame, dan memang kompak gitu. Sama cutting juga kompak banget, kayak gitu. Nah, ini udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Pak. Nah, mungkin ada closing statement ya dari Pak Bendra dan Pak Didit nih untuk adik-adik nih yang sedang mencari jurusan nih, Pak. Silakan. Oke, mungkin dari saya, baik, mohon mungkin maaf saya fisik menjawab. saya di tempat umum. Jadi terima kasih semuanya apa namanya sudah baik. ya atensinya terhadap DKV. Intinya teman-teman yang memang punya minat ya ke arah dunia kreatif gitu ya, secara keseluruhan ekonomi kreatif itu memang sedang sangat in saat ini, termasuk bidang yang sangat dibutuhkan dan sangat luas gitu ya di era yang seperti sekarang, dunia kreatif. Nah, salah satunya adalah di DKV sendiri. DKV sendiri ya Anda tahu sendiri namanya aja desain komunikasi visual, menulis segala hal yang visual. Buat Anda yang memang merasa punya passion di sana, ya tidak ada salahnya dari sekarang mencoba untuk apa namanya membuat portofolio, mencari informasi lebih. Kira-kira posisi saya nanti bagaimana ketika saya masuk? Kira-kira apa yang bisa saya temukan di situ, dan setelah lulus saya nanti akan mau coba. Itu insya Allah bisa ditelusuri ya dengan Bu Zara sendiri punya beberapa kali live gitu ya, ada desain produk dan lain-lain. Monggo, itu Anda bisa mencari tahu di Kreabis ini. Saya pikir informasinya sudah sangat banyak. Itu aja mungkin Bu Zara. Oke, baik, dari Pak Didit ada. Oke, terima kasih Pak Bendra. Dari Pak Didit, Pak, ada nih pesan-pesan nih buat atau tips buat calon-calon mahasiswa DKV ITS nih, Pak. Oke, untuk tipsnya Pak Didit keputus ya kayaknya. Dulu ya, belajar menggambar yang baik gitu ya, perspektif gitu ya, dibenerin gambarnya, terutama tentang gambar suasana ya, gambar suasana, gambar tentang bagaimana menangkap suatu kondisi seperti. Nah, mungkin itu dulu tipsnya untuk yang berminat ya, untuk pertamanya seperti itu. Jadi siapkan portofolio kalian, terutama gambar suasana ya, dari Pak Didit. Oke, nah jangan lupa kalian follow ya IG dari DKV @DKVITS. Kalian kalau mau tanya-tanya langsung DM di situ ya, berkaitan dengan gimana sih DKV, misalnya apa aja sih yang kalau mau masuk di sana harus persiapan apa aja. Langsung aja IG ke follow ya ke @DKVITS, dan pastinya kalian juga harus follow @ITS_Kreabis untuk mendapatkan tips-tips untuk masuk ke ITS, lalu juga bagaimana tentang jurusan-jurusan di Kreabis yang akan kalian masuki. Oke, terima kasih banyak Pak Bendra, Pak Didit untuk waktunya malam hari ini, untuk sharing-sharingnya. Saya Zahra, undur diri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.